فاضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Coba saya April ya. Ini kopinya Biko biar nggak ini. Sayang banget. Cek. Assalamualaikum. Suaranya kedengaran, Bapak Ibu? Terdengar. Siap. Kedengaran, Pak. Siap, baik. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu semuanya. Apa enggak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alafa baina qulubina fa asbana binimati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabi abada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini kita bisa hadir di forum PPK Pratama. Jazakallahu khair pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di room Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Insya Allah pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan PKK untuk anggota Pratama ini secara online untuk
DPC Bogor Tengah dan Bogor Selatan. Insya Allah malam ini kita akan mendapatkan materi dengan tema menjadi pribadi produktif dan bermanfaat. Insya Allah narasumber kita Ustadz Jati Kusumo sudah hadir di forum Zoom ini, insya Allah. Untuk menambah keberkahan acara kita di malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembacaan tilawah untuk semakin menambah keberkahan PPK Pratama kita malam hari ini. Insya Allah kepada Ustadz yang sudah ditugaskan tadi, Ustadz Triwaluyo dari Bogor Selatan. Mangga, tafadhol maskuran. Sudah ada? Mangga. Masih di mute Pak, ininya apa? Mic-nya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustadz Triwaluyo yang sudah membacakan tilawah Qurannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada yang membaca dan kita yang mendengarkan. Ikhwan akhwat yang dimakan oleh Allah mengingatkan dari panitia untuk memudahkan dari tim kaderisasi mendata, jadi namanya di rename ya, jadi namanya menjadi nama di strip disahkan dari Boteng. Contohnya aneh ya, Budi Batiar Boteng atau Bosel gitu untuk memudahkan dari mana kampung halamannya gitu. Baik, insya Allah. Selanjutnya lanjut ke agenda. Selanjutnya selalu ada sambutan yang akan disampaikan oleh si kaderisasi dari DPC Bogor Tengah kepada Ustazah Tika. Tafadhol Maskur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa bertatap muka ya, meskipun dalam online dalam acara PKK, pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, yang ini merupakan hak bagi teman-teman ya, anggota UPA, unit pembinaan anggota dari PKS, di mana kita berhak ya untuk mendapatkan wasilah ini gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dari si pelatihan ya, bagian pelatihan DPC Bogor Tengah dan Bogor Selatan gitu ya, melaksanakan pelatihan pada malam hari ini. Alhamdulillah, selamat datang teman-teman dari Bogor Tengah dan Bogor Selatan. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelatihan ini dengan khidmat ya, dan mudah-mudahan bisa on cam bagi yang tidak berhalangan. Dan selamat datang juga kepada pembicara kita Ustadz Jati yang akan memberikan energi bagi kita semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah akan tersemangati lagi ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman panitia pelatihan dari Boteng dan Bosel untuk terselenggaranya pelatihan pada malam hari ini. Baik, selamat mengikuti pelatihan malam hari ini. Insya Allah banyak manfaat ya teman-teman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustazah Tika yang sudah menyampaikan sambutannya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah hak dari anggota Pratama gitu, jadi mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik. Bapak Ibu, insya Allah kita akan lanjut ke materi utama. Tapi sebelumnya mungkin Ana akan sapa dulu ke Ustaz Jati. Assalamualaikum, Ustaz Jati. Sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi, apa kabar? Alhamdulillah. Ustaz Jati apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, insya Allah, kita mulai untuk materi pada Ustaz Jati.
waktu dan tempat. Pada Mas Koko. Baik, jazakallah khairan Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah rahimakumullah, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatin minallah, tahiyatin ahlil jannah, tahiyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ikhwafillah sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan salam tadi membuat kita menjadi sejuk, hati kita berbunga, hidup kita penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala. Mulia, bahagia, dan ujungnya adalah surga. Kita doakan semoga yang hadir di sini, para peserta pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan DPC Bogor Tengah dan Bogor Selatan, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usianya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk ibadah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk berkumpul bersama pada malam hari ini dalam sebuah lapisan keberkahan Allah. Pertama, dia adalah merupakan majelis yang dirindukan, karena setiap majelis ilmu yang banyak disebut nama Allah adalah majelis yang dimana akan dinaungi oleh kepakan sayap malaikat, yang akan diberikan rahmat, diturunkan kepadanya sakinah. Maka dalam lapis-lapis keberkahan inilah kita hadir bersama dengan sebuah niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita kesini bersama adalah dengan niat mudah-mudahan Allah membersihkan diri kita, mencerdaskan nurani kita, dan meningkatkan prestasi kita, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi, dan tentunya dengan mengkaji, belajar informasi dan nilai-nilai yang islami, dengan meneladani Nabi dan menyembah Allah sebagai satu-satunya ilah, penguasa bumi, agar pesan Islam dapat sampai ke seluruh penjuru bumi, panjinya berkibar sampai dengan ke langit yang tinggi, meskipun kita harus terkapar dan mati seorang diri. Salawat dan teriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling berani, paling punya nyali, paling berbudi pekerti, dan paling berhati nurani. Tapak kaki beliau abadi, perjuangannya lestari, baunya mewangi mengalahkan kasturi dan melati. Senyum beliau berseri, mengalahkan para bidadari. Anak yang paling berbakti dan suami yang paling sayang istri. Pemimpin yang paling menginspirasi dan penguasa yang paling berprestasi. Izinkan saya sampaikan pantun. Jangan sampai ada dua matahari, walau bulan padam cahayanya. Jangan sampai tercabut iman di dalam hati, walau nyawa taruhannya. Langit yang 7 tinggallah 6, jatuh 1 di Selat Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal hanya surga dan neraka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema dalam waktu yang cukup singkat yang diberikan oleh panitia. Izinkan kita untuk merenungi tentang bagaimana sebetulnya hakikat kita sebagai orang-orang yang bergabung, yang beriltizam dalam sebuah barisan dakwah, yang kita sama-sama memiliki satu komitmen bersama untuk mengikuti gerbongnya para nabi dan rasul. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa pilihan ini adalah pilihan yang terbaik. Pilihan ini adalah pilihan yang pernah ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang terbaik yang Allah pilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan bahwa Allah memilih orang-orang yang dipilih menjadi nabi dan rasul, maka itu adalah pilihan orang yang terbaik.
dia adalah pekerjaan yang terbaik. Dia adalah merupakan pilihan kehidupan yang terbaik dan jalan perjuangan yang terbaik. Maka di gerbong inilah yang saat ini kita berada, kita beriltizam bersama dengan gerbong dakwah, yaitu Jamaah Tarbiyah kita, ya, Partai Keadilan Sejahtera. Dalam rangka kita memperjuangkan nilai-nilai ini, maka kita penting untuk terus memperkaya diri kita. Maka kegiatan ini pun diadakan untuk menjadikan semangat bagi kita, memberikan satu inspirasi bagi kita bahwa kita senantiasa harus bertumbuh dalam ilmu dan kebermanfaatan kita. Maka yang menjadi materi pada malam hari ini, materi malam hari ini adalah menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah melakukannya dan kita pun sudah melakukannya, dan mungkin saya perlu belajar kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi mohon izin pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing saja beberapa poin yang barangkali bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Ustaz. Sudah terlihat. Oke, baik. Sudah, Ustaz. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang di mana positioning kader partai, di mana positioning mereka yang berada pada satu gerakan dakwah, maka sesungguhnya kader-kader ini adalah kader-kader yang pilihan. Kita bergerak pada level negara, dan kita memiliki strata mulai dari kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Semua kita memiliki peran yang sama. Walaupun mungkin sebagian dari kita, ya, ada pada level RT, RW, ada yang di DPRA, ranting, ada yang di DPC, ada yang level DPD, DPW, dan seterusnya. Tapi yakinlah, Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan kita adalah tujuan yang besar. Peran yang Bapak Ibu lakukan adalah peran untuk mengubah suatu negara. Bahkan lebih besarnya lagi adalah tujuan kita adalah Ustaziyatul A'lam. Maka produktivitas yang kita lakukan harus punya satu orientasi, harus punya satu tujuan, bahwa tujuan kita besar. Tidak sebatas kampung kita, tidak sebatas desa kita, tidak sebatas kota kita. Jadi pengaruh yang diberikan, impact yang diberikan oleh apa yang kita kerjakan sebagai sebuah organisasi dakwah itu punya impact yang sangat luas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini di level kabupaten kota, kita menuju kepada pilkada di tahun 2024. Ya. Apa yang kita kerjakan itu bisa menentukan pemimpin yang akan kita pilih di level kabupaten kota. Demikian pula ada pilgub nanti di level provinsi. Bahkan beberapa hari yang lalu pun kita sudah menuntaskan pemilihan presiden. Jadi kita, orientasi yang kita lakukan, kebermanfaatan yang kita lakukan, yakinlah bahwa ini punya satu dampak yang sangat besar. Dampak tidak hanya kepada lingkungan kecil kita, tapi dia juga punya dampak kepada masyarakat yang lebih luas. Maka tidak heran jika dikatakan bahwa kita bermain pada medan dakwah yang tertinggi, ya, yaitu dakwah pada level kenegaraan. Di mana ini adalah merupakan suatu keniscayaan. Ya. Semua partai politik akan menuju kepada arah ini. Bagaimana mereka bergerak menjadi al-mas'uliyah, menjadi pemimpin yang ada di negara kita. Dan undang-undang kita mengatur dengan sistem demokrasi bahwa jalan itu harus dilalui melalui jalur partai politik. Sebagai satu-satunya yang diakui secara legal formal untuk kita bergerak, untuk kita membuat undang-undang, untuk kita menentukan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD, semua dilakukan melalui pintu partai politik. Oleh karena itulah masyarakat membentuk partai politik. Dan membentuknya pun tidak mudah.
lebih tidak mudah lagi adalah memaintainnya. Maka kalau kita lihat ya, dari mulai piramida yang paling bawah, kita bergerak dari alam khayal, kita punya impian, kita punya harapan, ya. Kemudian kita naik menjadi amal, ya, amal yang kecil. Niat itu terwujudkan, ya, kemudian menjadi qaul, kataan, menjadi amal, tindakan, dan kemudian menjadi jihad. Makna jihad yang sedang kita lakukan ini adalah salah satu daripada jihadul akbar, walaupun konteksnya bukan dalam medan perang. Tapi yang kita butuhkan ada dua, jiddiyah dan istimroriyah. Kalau kita lihat pada level ini, maka kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kepada kita orientasi tentang waktu. Allah adalah huwal awalu wal akhiru. Allah itu yang paling awal dan yang paling akhir. Sebelum ada suatu apapun, sebelum ada ciptaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, Allah sudah ada. Dan ketika nanti semua makhluk ini Allah hancurkan, ketika bumi Allah hancurkan, ketika langit Allah runtuhkan, Allah pun tetap masih ada. Jadi Allah itu tidak terikat dengan waktu. Manusia yang terikat dengan waktu. Oleh karena itulah kita punya keterbatasan. Kita punya limit dalam kehidupan. Mulai dari Allah tiupkan ruh, kemudian sampai Allah cabut nyawa kita, itulah batas jatah usia kita. Maka, karena waktu itu terbatas, karena waktu itu sempit, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang menghargai waktu. Dan di dalam surat Al-Asr ini, Allah sampaikan bahwa barang siapa tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka baginya lah adalah kehancuran. Baginya adalah kerugian. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 4 kondisi. Yang pertama adalah iman, karena iman ini adalah kunci kita. Yang kedua adalah amal soleh. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak cukup berislam secara pasif, tetapi dia harus muncul sebagai sebuah kegiatan yang aktif. Islam harus terimplementasi dalam amal soleh kita, diwujudkan dalam kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, kemudian menunaikan haji jika mampu. Itu kewajiban-kewajiban, ditambah dengan yang sunnah. Dan yang menariknya, Bapak Ibu sekalian, Allah menambahkan 2 syarat lagi. Kalau kita tidak mau termasuk orang yang merugi dalam memanfaatkan waktu. Menariknya adalah dua-duanya bicara tentang dakwah. Yang pertama adalah watawasau bil haq, saling bernasihati tentang kebenaran, dan yang kedua adalah saling menasihati tentang kesabaran. Apa bedanya 2 makna ini? Para mufasir mengatakan bahwa yang bagian yang pertama menasihati kebenaran adalah merupakan sebuah keniscayaan ketika dia sudah beriman, ketika dia sudah beramal soleh, dia melangkah berikutnya menjadi pribadi yang menyebarkan kebenaran. Dalam arti adalah dia menjadi pribadi yang menyampaikan dakwah. Sampaikanlah dakwah walaupun hanya 1 ayat. Balighu anni walau ayat, kata Nabi SAW. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi kalau kita tidak mau kehidupan kita merugi, Allah sudah sampaikan dakwah. Jadilah pasukan yang membersamai dengan gerbong dakwah itu sendiri. Karena dia menyampaikan kebenaran. Dan yang menarik yang berikutnya adalah bahwa watawasau bis sabr, dan menasehati dalam kesabaran. Apa artinya? Ini masih ada kaitannya dengan poin tentang dakwah tadi. Bahwa ketika kita sudah menyampaikan dakwah, dan kemudian orang mengikuti apa yang kita sampaikan, maka kita perlu berikan nasihat kepada mereka bahwa ibadah itu, ketaatan itu perlu dilakukan dengan penuh kesabaran. Jadi tahap pertama itu tahap hidayah, dan tahap yang kedua adalah tahap
istimroriyah. Jadi tahap pertama itu menyampaikan dan tahap kedua adalah melakukannya dengan kontinu. Dan itu butuh kesabaran. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kita juga melihat dalam surat An-Najm ayat yang ke-39 Allah berfirman wa al-laisa insani illa ma sa'a. Dan bahwa mohon maaf. Dan bahwa manusia itu memperoleh apa yang diusahakannya. Disinilah Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengingatkan bahwa hasil yang kita dapatkan adalah cerminan dari usaha dan kerja keras kita. Maka setiap muslim didorong untuk bekerja keras, memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, produktivitas, manajemen waktu, kebermanfaatan adalah kata-kata kunci yang sudah dikenal sejak dulu kala. Dan kita perhatikan dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat beberapa nama-nama yang sudah kita kenal sebelumnya, sudah masyhur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an masuk Islam pada usia 10 tahun. Zubair bin Awam pada usia 15 tahun. Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling tua, yang paling senior itu Abu Bakar As-Siddiq yang usianya itu mendekati Rasul yang waktu beliau mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa produktivitas itu sudah dikenalkan pada saat masa-masa mereka di usia dini. Bahwa memanfaatkan waktu itu luar biasa. Bapak Ibu bayangkan, ya, orang-orang yang diutus, Zaid bin Haritsah, seorang anak muda, usia yang sangat muda, diangkat oleh Rasulullah pernah menjadi seorang panglima perang di usia 20 tahun. Kemudian kita melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, panglima perang, bahkan tertinggi, nomor 2 setelah Khalid bin Walid, yang menaklukkan Syam pada usia yang masih sangat relatif muda. Dan kita lihat lagi yang lain, para sahabat yang lainnya. Belum lagi para sahabat dari kalangan ulama, ya. Ada Ibnu Abbas, ya. Kemudian ada Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Di mana para sahabat-sahabat ini telah memberikan contoh kepada kita bahwa produktivitas itu bukan hanya sekedar dikata, tapi mereka sudah mengerjakannya. Ketika waktu mereka sempit, mereka habiskan waktu itu untuk berdakwah. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa masa dakwah Rasulullah itu ya 23 tahun. Dan kemudian kalau kita bagi lagi ya 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, bahwa sebetulnya masa itu relatif singkat kalau kita dibandingkan dengan imperium-imperium lain yang pernah hadir. Tapi dalam masa 23 tahun itu, kalau kita bisa katakan bahwa ini adalah masa yang paling produktif. Karena menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Total, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah tercatat itu jumlahnya sekitar 200.000 orang. Yang hadir pada saat peristiwa Haji Wada. Catat namanya. Yang kemudian dakwah Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sampai dengan ke negeri kita di Nusantara ini. Inilah makna bahwa ketika usia itu dihabiskan dengan suatu pengorbanan, dengan satu kesungguhan, maka dia akan menjadi suatu prestasi yang gemilang. Dan tercatat kemudian dalam sejarah bahwa Islam mampu bertahan kurang lebih 1.400 tahun, 14 abad. Dan belum pernah ada peradaban sebesar apapun dia, selevel Romawi, ya, selevel pemahaman-pemahaman yang baru lahir bahkan, mau komunisme, Leninisme, liberalisme, apapun sebut namanya, yang bisa bertahan sama dengan periode Islam itu sendiri, 1.400 tahun. Begitu pula generasi berikutnya, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada ada Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Gibraltar, Eropa, dan seterusnya. Mereka pada usia-usia yang masih relatif muda ketika melakukan hal itu. Itu produktivitas yang kita nilai dari sisi prestasi mereka.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Ini menunjukkan bahwa hidup itu bagaikan putaran roda. Ya, kadang kita di atas, kadang di bawah. Oleh karena itu, maksimalkan ketika potensi itu dalam kondisi yang optimal. Karena kita tidak tahu sampai sejauh mana kita bisa bertahan pada kondisi pada hari ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Maka kuncinya adalah manajemen waktu untuk menjadi pribadi yang produktif. Beberapa tips ya yang bisa dilakukan, dan saya sendiri masih terus belajar untuk melakukan hal ini. Untuk kita bisa manage waktu dengan baik, maka yang pertama adalah coba kita buat rencana harian kita. Tuliskan apa yang harus kita lakukan dan prioritaskan apa yang penting. Jadi first thing first. Artinya adalah lakukan yang terpenting paling pertama, baru kemudian yang berikutnya berdasarkan prioritas kita. Karena waktu kita terbatas, ya. Waktu kita hanya 24 jam. Dengan cara seperti itu, maka kita akan punya agenda-agenda untuk kita susun pada hari ini, esok hari, dalam minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya. Yang kedua adalah sebisa mungkin kita menghindari menunda. Ya, menunda itu adalah hukuman yang tertunda. Jadi ketika kita menunda-nunda semakin banyak, kemudian akhirnya kita harus menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, di ujung waktu, maka itu adalah merupakan hukuman bagi kita. Karena kita menunda-nunda pekerjaan. Hindari menunda. Yang ketiga adalah fokus pada tugas. Ya. Kadang-kadang kita punya distraction, ya, kita punya gangguan yang mengganggu kita. Muncul mungkin dari banyak hal. Ya, maka coba kita fokus pada satu tugas sebelum kita beralih kepada tugas yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Maka salah satunya adalah kita penuhi suruhan Allah dan Rasul-Nya, ya, dengan semangat ruhul istijabah. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, wahai orang yang beriman, penuhilah suruhan Allah dan suruhan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi Allah sebetulnya memberikan kepada kita satu nilai untuk memberikan kehidupan yang lebih hidup. Ya. Apa maknanya kehidupan yang lebih hidup? Jadi kehidupan kita yang kita lalui di muka bumi ini adalah sebetulnya kehidupan yang penuh dengan ujian. Kehidupan yang penuh dengan fitnah, godaan, dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan kehidupan yang fana, kehidupan yang bukan kehidupan yang sebenarnya. Maka Allah dan Rasul-Nya memberikan seruan kepada kita, ya, berupa perintahnya dan juga untuk menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita ikuti itu, maka Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kehidupan yang sebenarnya bagi kita. Dan oleh karena itulah bahwa dalam perintah-perintah yang diberikan ini kadang ada hal-hal yang sulit kita lakukan, yang butuh effort, yang butuh tenaga. Dalam situasi yang sulit itulah kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan petunjuknya, dan memberikan taufiknya. Bedanya antara hidayah dan taufik adalah hidayah itu kita tahu kebenaran. Kita tahu bahwa sholat itu baik. Kita tahu zakat itu baik. Kita tahu sedekah itu baik. Tapi taufik adalah Allah memudahkan kita, Allah menggerakkan kita, Allah memperjalankan kita sehingga menjalani ibadah yang kita fahami sebagai suatu nilai kebaikan. Allah perjalankan kita untuk dimudahkan berangkat sholat berjamaah di masjid. Allah mudahkan kita untuk menggunakan pakaian yang islami.
Allah memberikan hidayah kepada kita dan taufik kepada kita untuk bergabung bersama dengan jamaah dakwah ini. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10, Allah berfirman yang artinya, tidaklah sama derajat di antara kalian, ini bedanya ya, antar generasi ya, yaitu orang yang berinfak sebelum Fatu Mekah dan turut berperang bersama Nabi. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang setelah itu. Namun Allah menjanjikan kebaikan kepada mereka semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada kaidah dalam usul fikih bahwa semakin sulit ibadah itu dilakukan, maka semakin besar pahalanya. Ya. Itu dicantumkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan di mana kualitas semakin sulit kualitasnya, semakin sulit kondisinya, maka kualitasnya akan semakin besar. Dalam ayat ini digambarkan bahwa generasi pertama as-sabiqunal awalun, ya, mereka yang telah berislam sebelum Fatu Mekah, ini kan periode yang awal-awal ya, itu mereka lebih tinggi, ya, dapat balasan yang lebih tinggi dibandingkan yang setelah itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah memberikan balasan sesuai dengan kadar kesulitannya. Dan Allah menciptakan surga dan neraka. Ini banyak pertanyaan ya di kalangan Gen Z sekarang, saya lihat di beberapa sosial media. Kenapa Allah menciptakan surga? Kenapa Allah menciptakan neraka? Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kembali ke basic gitu. Karena sesungguhnya penciptaan surga dan neraka itu untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang baik, yang beramal soleh, diberikan balasan yang sepadan dengan surganya, dan orang yang berbuat keburukan, kesalahan, itu dihukum dengan kesalahannya. Dan tidak mungkin dikumpulkan pada suatu tempat orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, secara logika saja, artinya kita tidak menggunakan pendekatan iman, logika saja orang-orang barat. Tidak mungkin orang baik dan jahat itu disatukan pada tempat yang sama. Maka kehadiran surga dan neraka itu adalah untuk membuktikan ya, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, orang-orang as-sabiqunal awalun ini ya, dalam surat Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, dan para as-sabiqunal awalun, orang yang pertama kali dari kalangan muhajir dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka. Nah, ini balasan buat mereka ya. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah menjanjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kepada mereka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Bapak Ibu, adakah balasan yang lebih tinggi dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita? Karena itulah yang kita kejar, itulah yang kita cari. Lelahnya Bapak Ibu ibadah, sholat malam, bangun di tengah malam dalam kegelapan, kemudian berdiri untuk sholat, semata-mata kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulitnya kita menyampaikan dakwah, penolakan demi penolakan, setelah ada majelis pun tidak banyak yang mengikuti seruan kita, dan penuh dengan ujian. Apa yang kita lakukan ini sebetulnya adalah refleksi mereka yang pernah berada pada jalan dakwah, yaitu para nabi dan rasul. Bagaimana Allah menguji mereka dengan ujian yang bertubi-tubi. Tetapi kemudian keindahan, ya, ridha Allah lah yang kita harapkan, yang kemudian akan membawa kita kepada surga. Itu yang sangat kita harapkan. Oleh karena itulah kita berjuang, karena suatu saat nanti kita yakin bahwa Allah akan menemui kita. Ya. Dalam surat yaitu amilatun nasibah, ya, kita melalui jalan-jalan yang panjang, ibadah-ibadah yang panjang, dan suatu saat nanti kita pasti akan menemui Rabb kita. Ya. Oke. Oleh karena itulah maka Imam Hasan al-Banna memberikan satu semangat bagi kita bahwa fikroh yang kita bawa ini akan menang, insya Allah, dengan syarat-syarat, yaitu kita punya iman yang kuat, kita tulus dan ikhlas kepadanya. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah.
ya. Dan kita lakukan dengan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah kunci ibadah kita. Kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis ya, pernah kalau tidak salah dalam Riyadhus Shalihin, itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghisap ya, menghitung, yaitu dari kalangan orang-orang yang pertama adalah seorang mujahid, yang kedua seorang dermawan, dan yang ketiga adalah seorang alim. Kemudian mereka digambarkan membawa pahala yang demikian besar, balasan yang demikian besar. Kemudian Allah bertanya, kenapa engkau mendapatkan balasan yang demikian besar? Mereka menjawab, kami melakukan amal ibadah yang maksimal. Orang yang mati syahid mengatakan, aku berkorban untukmu ya Allah, mengorbankan jiwa dan ragaku. Orang yang kedua, dermawan, mengatakan berinfak untuk mendapatkan wajahmu ya Allah, mengejar keikhlasanmu ya Allah. Yang ketiga, orang yang alim dikatakan, aku mengajar karena aku ingin menyampaikan ilmu darimu ya Allah. Ternyata ketiga-tiganya tidak selamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian bohong, kadzabta. Sesungguhnya apa yang kalian kerjakan itu adalah untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan, untuk disebut sebagai seorang dermawan, dan yang ketiga untuk disebut sebagai seorang alim, maka Allah perintahkan malaikat, seretlah dia ke dalam neraka. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas ini adalah merupakan kunci. Jangan sampai kita sudah membawa pahala yang banyak, tapi kemudian tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada nilai keikhlasan di sana. Maka apa yang kita kerjakan ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu yang hanya kita harapkan. Kita sholat duha, kita tahajud. Memang ada hajat-hajat yang kita inginkan, yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah lancarkan usaha kita, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dalam masalah kita, mudah-mudahan Allah angkat segala ujian kita. Tetapi sekali lagi bahwa keikhlasan itu adalah menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Pasrahan. Jadi tidak menuntut satu timbal balik. Karena ketika kita sudah mendapatkan timbal balik itu, bisa jadi kemudian ibadah kita semakin menurun. Ketika Allah sudah beri apa yang kita inginkan, maka kita tidak punya lagi semangat untuk ibadah. Maka Imam Hasan Al-Banna betul-betul menggarisbawahi masalah ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya dasar iman adalah hati yang hidup. Asas ikhlas adalah hati yang murni. Dan landasan semangat adalah perasaan yang kuat, dan amal adalah tekad yang selalu segar. Maka untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, kita harus mulai meluruskan kembali niat kita. Misalkan ya, kita berperan aktif dalam kegiatan sosial, ya, bakti sosial, pengajian, baksos, dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa dengan menyebarkan ilmu. Teman-teman di sini punya majelis taklim, ada yang punya TPA, ada yang punya UPA, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk membantu tetangga kita. Nah, pribadi-pribadi yang bermanfaat ini dengan landasan 3 hal ini, menurut Imam Hasan Al-Banna, dia punya iman, dia punya ikhlas, dia punya semangat, dan dia punya amal. Adalah merupakan ciri kebermanfaatan kita, yaitu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan kita. Di dalam Islam, memberikan manfaat kepada orang lain itu ibadah yang sangat mulia. Kita sudah dengar banyak hadisnya ya, bahwa kata Nabi SAW, sesungguhnya aku lebih suka ya, memenuhi hajat saudaraku. Artinya kita memenuhi kebutuhan, keperluan seorang muslim dibandingkan aku iktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi maksud beliau. Jadi pahala kita ya membantu orang lain itu dibandingkan iktikaf yang hanya berdampak kepada diri kita pribadi, itu lebih tinggi dan lebih besar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat bahwa amal saleh ini tidak terbatas pada ibadah ritual. Ya, Islam itu tidak sekedar ada di menara-menara gading yang tidak tersentuh oleh masyarakat. Islam itu bukan agama yang tidak menyentuh aspek yang paling
paling bawah daripada masyarakat. Jadi Islam itu harus bisa terimplementasikan, harus bisa dirasakan oleh masyarakat kehadirannya. Dan ini merupakan satu ujian buat kita ya. Bagaimana saat ini ya, kaum muslimin memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebagai Nabi dan Rasul saja, hanya pada konteks ibadah mahdoh saja. Tapi kita kurang mendeliver peran-peran beliau yang lain, bahwa beliau adalah juga seorang suami, beliau juga adalah seorang ayah, beliau adalah seorang tokoh masyarakat, beliau adalah seorang pemimpin negara. Yang semua aspek kehidupannya itu bisa kita teladani dan menjadi inspirasi buat kita. Dalam mengajarkan ilmunya, bagaimana beliau membantu tetangganya, bagaimana beliau berpartisipasi kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakatnya, dan intinya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Kita kurang menangkap sisi ini pada saat kita mengenalkan siapa baginda Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Al-Amin bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, yang sudah diakui ketokohannya di masyarakat, yang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika mereka menitipkan barang gadaiannya kepada Nabi SAW, hatta dari orang-orang Yahudi. Inilah sisi-sisi yang perlu kita lihat, bahwa dengan kita hadir, Islam itu bisa membumi, ya, bisa dipandang sebagai sesuatu yang menjadi solusi, maka niscaya orang-orang itu akan datang berbondong-bondong ya, untuk mengenal Islam. Kita ada di wilayah daerah yang alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kita Muslim, dan tugas kita adalah mengajak mereka kembali untuk mengenal Islam. Betapa sulitnya saudara-saudara kita yang berdakwah di daerah-daerah yang minoritas Muslim. Saya beberapa hari yang lalu ya bertemu dengan kawan-kawan dari Malaysia, dan mereka berada dalam satu organisasi bernama RDC, Regional Dakwah Community. Jadi mereka keliling-keliling. Ada 51 negara yang menjadi garapan mereka di Asia Pasifik. Dan mereka masuk pada kantong-kantong minoritas Islam. Ketika mereka menyampaikan dan bicara tentang bahasa dakwah dengan bahasa yang menyentuh kalbu, dakwah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka saya mengenal satu tokoh, ya, namanya Haji Nicholas Sylvester, seorang Muslim mu'alaf, menjadi seorang da'i. Kata beliau, alhamdulillah akhi, ana satu tempat itu bisa mengislamkan sampai ribuan orang. Kenapa? Karena niat tulus yang beliau bawa, karena pesan yang beliau bawa diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Sampai-sampai ya, beliau masuk sampai ke pedalaman di Kalimantan, ya, di Sabah, di Sarawak. Ya. Setiap kali beliau datang, masyarakat menyambutnya. Dan inilah Islam yang ingin kita hadirkan. Ya, bahwa apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang selama ini hanya diajarkan di majelis-majelis taklim, ya, yang hanya ada di UPA kita, sekarang kita mulai bawa itu kepada masyarakat kita. Dan kemudian juga yang penting kita ingatkan selalu adalah konsistensi kita, ya, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat kita, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu menjadi produktif, bermanfaat, tidak hanya butuh niat yang baik, tapi juga semangat dan konsistensi. Jangan mudah putus asa, terus berusaha, dan jadikan pribadi kita lebih baik dari hari ke hari. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, salah satu pesan juga yang ingin disampaikan adalah kalau kita bedah ya, isi dari surat Ali Imran ayat 79 itu ada beberapa karakter dari generasi Robbani yang menjadi bekal kita. Ya, generasi Robbani itu selama ini seperti sesuatu yang jauh mengawang-awang, tidak kita fahami. Yang kita tahu Robbani itu produsen jilbab ya, atau pakaian muslim. Tapi itu terinspirasi oleh ayat ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Nah, ini bahasa yang apa namanya,
yang sulit ya. Karena seorang dai yang menyuruh kepada Allah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan hadis, hikmah kenabian, itu dia tidak mengatakan kamu jadi pengikut saya, bukan. Nah, ini orientasi gerak kita, orientasi dakwah kita. Kita kembali bahwa dakwah kita adalah ilallah. Allah pesankan, akan tetapi dia akan berkata kepada manusia, kepada masyarakat, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ya. Jadi kita udah dapat nih dua clue-nya ya. Generasi Rabbani itu adalah mengajarkan dan mempelajari. Belajar dan mengajarkan. Nah, tapi di sini menariknya adalah bahwa Allah mendahulukan mengajarkan dulu, baru belajar gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa kerjaan dakwah itulah pekerjaan yang melekat pada diri setiap muslim. Bukan hanya haknya para kiai, bukan hanya haknya para mubalik, bukan haknya para ustadz, bukan. Semuanya. Sepanjang mereka ingin disebut sebagai orang yang Rabbani. Nah, ini kita luruskan lagi orientasi kita ya, karena dipilih kemarin mungkin kita minta untuk ya dipilih dan sebagainya. Tapi landasannya harus clear ya, bahwa apa yang menjadi tugas kita itu karena Allah memerintahkan kita. Kenapa jadi caleg? Karena Allah nyuruh kita untuk kita berperan bagi masyarakat. Kenapa minta dipilih sebagai si A, si B, si C? Sekali lagi karena landasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam At-Tabari mengatakan ciri Rabbani itu ada 3. 1, jami'u ilal ilmi wal fiqh, menggabungkan ilmu dan pemahaman. Yang kedua, al-basiru bisyasa wa tadbir, dia melek politik dan manajemen. Ya. Dia senantiasa peduli dengan urusan masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah wahiyamu bi amru ru'yah wa ma yasluhuhum fid dunyahum wa dinuhum. Menunaikan urusan rakyatnya yang maslahat bagi mereka untuk dunia dan agama mereka. Ini ciri-ciri orang-orang yang Rabbani. Oke. Saya pikir mungkin terakhir saya izin mau menyampaikan satu video ya, Ustaz Budi. Mudah-mudahan bisa. Sebentar. Yang saya ingin putarkan ini sebagai penutup. Ya, sebagai penutup adalah kisah tentang seseorang yang luar biasa dari Mesir. Ya. Pemakaman beliau dihadiri oleh 1,5 juta orang. Siapa beliau? Bagaimana beliau berkiprah? Bagaimana beliau menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakatnya? Kita lihat pada video berikut ini. Siapakah Insinyur Salah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Apa itu yang Mari kita jatuh? simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, Provinsi Dakohliah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket. Jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan?
dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Ya, baik. Pak Budi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallahu khair, ahsanul jazaa kepada Ustaz Jati yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ada sekian banyak dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Jati tadi menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bersemangat menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, insya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga menjadi pahala yang berlimpah dan amal jariah yang semakin berkah insya Allah dalam menjalani aktivitas Ustaz. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di akhir, insya Allah kita tidak ada tanya jawab. Ana mengingatkan bagi ikhwan akhwat yang belum mengisi absensi, bisa dicek di kolom chat untuk mengisi absensi. Kemudian di akhir acara kita, insya Allah kita akan umumkan pemenang hadiah atau door prize. Hadiah utama apa? Umroh
bagi yang mampu gitu. Insya Allah nanti panitia yang akan mengumumkan siapa-siapa saja yang masuk ke room PKK Pratama ini yang akan mendapatkan hadiah. Tafadhol kepada panitia untuk men-share di kolom chat. Langsung Mas Bude bacakan Mas. Oh, dibacakan ya. Iya, Siap, baik. Insya Allah kita akan bacakan jeng-jeng ini yang mendapatkan hadiah di malam hari ini Karena dari wajib on kamera Bogor. Mas. Oh iya, yang dapat namanya disebutkan wajib on cam ya, Iya gitu. betul. Oh iya, jadi kalau nggak on cam dicabut ya hadiahnya gitu. Baik, panitia menginginkan yang bagi yang disebut namanya untuk bisa on kamera dan menyampaikan saya gitu ya. Yang pertama dari Bogor Tengah, itu yang hadir pertama kali di sini terinisial namanya Ibu Ros. Ada Ibu Ros? Ada Pak. Ada, bisa ada request panitia untuk on cam katanya Bu. Kamera Boleh Bu, Ntar foto kalau bersama. memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa. Tapi udah ada ya, Kang Bayu. Pak Siap, Bayu lanjut. gimana? Lanjut Oh aja. siap, lanjut. Baik. Yang kedua masih dari Boteng, Ibu Nurul. Ada Ibu Nurul? Nurul, Nurul. Ada ya? Ada. Ada, baik. Yang ketiga Fathi Mubarok. Ada Ustaz, ada. Ada, siap. Kemudian nomor 4 Ibu Imas Septiani. Ada Ibu Imas Septiani. Mana nih Ibu Imas nih? Halo Ibu Imas. Nggak ada. Dihapus aja nih atau gimana? Pak Bayu, Ibu Imas. Lanjut aja. Lanjut nanti. Oke, lanjut ya. Kemudian Ibu Tiwi Pratiwi. Adakah Ibu Tiwi Pratiwi? Oh, Septiana atau Septiani katanya. Di sini Septiani sih, bukan Septiana. Pak Bayu gimana? Septiana atau Septiani katanya? Ada saya. Oh ada, Imas Septiana katanya Pak Bayu, bukan Ya, hanya Septiani. satu mungkin. Siap. Oke, Bapak nanti sama. direvisi ya. Iya. Imas Oke, Septiana. Ibu Pratiwi ada? Ibu Tiwi Pratiwi ada? Belum ada ya. Kalau ada mohon untuk respon ya. Kemudian yang keenam Ibu Mirna. Ada Ibu Mirna? Ada. Yang ketujuh Ibu Tiwi. Adakah Ibu Tiwi? Belum ada ya. Kalau ada mohon respon ya. Itu yang Boteng Barakallah. Kemudian itu Selatan. Ini yang pertama ada Pak Teguh. Pak Teguh nih yang tadi yang on cam terus ya dari tadi. Barakallah Pak Teguh dari Boso. Luar biasa semangat. Yang kedua Ibu Ratih ada? Boso juga. Adakah Ibu Ratih Boso? Oke, lanjut ya. Mohon nanti respon. Yang ketiga ada. Oke, yang ketiga Ibu Susi dari Bogor Selatan juga. Oke, baik. Itu Bapak Ibu itu sudah di-share. Kalau ada yang bertanya ini pakai metode apa pengumumannya ya? Ini pakai metode random sampling. Ini sudah ditentukan oleh panitia, diundi ya Bapak Ibu.
kecuali tadi yang hadir pertama, dan tentunya ada beberapa kriteria yang seperti ini Pak Teguh dan tadi sudah on cam terus ya dari tadi. Mungkin ini salah satu kriteria juga yang dipilih panitia. Itu di kolom chat sudah di-share oleh panitia. Bagi yang tadi disebutkan bisa menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Ada nomornya, yang botong ke Ibu Tika, nomor HP-nya ada, yang kedua ke Ibu Yanti. Saya gitu untuk pengumuman para pemenang hadiah door prize yang pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi yang mendapatkan, dan yang belum, jangan berkecil hati, insya Allah pahalanya tetap mengalir bagi kita semuanya. Tapi ini sebelum ditutup, mangga yang belum mengkopas di kolom chat untuk yang hadiah dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, izin Pak Budi, foto bersama ya. dulu Pak. Nah, Foto maksudnya bersama itu tolong sebelum kamera yang bisa. sebelum kita akhiri, ini dari panitia ada request khusus untuk bisa berfoto bersama, dan bagi yang memungkinkan dan diharapkan semuanya memungkinkan, kalau tidak ada halangan yang syar'i, untuk bisa on cam karena akan dijepret oleh fotografer kita Pak Bayu Andar. Yuk kita foto bersama Bapak Oke, Ibu. mangga Bapak Ibu untuk bisa on cam sejenak karena kita akan foto bersama. Aba-aba dari Pak Bayu ya. Ya, Oke, siap. 5 detik lagi. Masih kasih senyuman yang paling 2 senti kanan, 2 senti kiri ya. Baik, ini layar pertama dulu ya, Bapak Ibu. Baik. Senyum terbaiknya silakan di kamera 1, 2, 3. Oke. Sekarang layar kedua masih ada yang masuk, silakan masuk lagi yang baru masuk. Sekali lagi ya, senyum kedua 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Oh, baru ada yang masuk lagi nih, bentar. Baik, kita layar ketiga. Ada lagi yang ingin masuk? Oke ya, ini terakhir ya. Terima kasih, sudah malam, jam 9 lewat. 1, 2, 3. Taruhlah 1, 3. Baik, terima kasih. Hatur nuhun, Bapak Ibu semua. Mangga Mas Budi, bisa ditutup. Cukup Pak Bayu? Cukup. Siap. Akhir di akhir PKK pertama ini, insya Allah Ana menyampaikan khair kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini, kemudian khair juga kepada pembicara Ustadz Jati yang sudah bisa memberikan materinya, sharingnya, inspirasinya, mudah-mudahan memberikan semangat dan inspirasi bagi kita. Dan yang terakhir, jazakallahu kepada ikhwan akhwat yang sudah hadir di malam hari ini, semoga aktivitas malam ini menjadi pahala terbaik kita insya Allah. Saya Budi Bahtia ini mohon maaf jika ada khilafan, kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi sebagai hamba Allah, dan ketika ada kebaikan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri, sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di agenda PKK berikutnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Izin pamit ya.